teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah etika Kristen. Hari ini kita bertemu kembali di topik etika patologi sosial. Etika patologi sosial itu adalah etika yang membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kristen dari sudut pandang Kristen yang berhubungan dengan contohnya ada korupsi, kekerasan, narkoba, dan perjudian. Ya, pertama sekali yang mau kita bahas adalah tentang korupsi. Kalau pengertian korupsi sendiri adalah upaya atau tindakan seseorang yang menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain atau instansi atau lembaga tertentu. Nah, biasanya itu tindakan itu berupa pemberian upeti atau sogok, kemudian pungutan liar, kemudian penyelewengan kekuasaan, kemudian jual beli atau komersialisasi jabatan, gitu ya. Pertama sekali yang mau kita lihat adalah latar belakang atau motivasi orang-orang itu mengapa mau melakukan tindakan korupsi. Ada dua hal. Yang pertama, ada daya dorong, kemudian daya tarik. Daya dorong itu pasti berhubungan dengan ekonomi, politik, sosial, budaya. Ya, jadi faktor ekonomi yang dimaksud di sini artinya yang mempengaruhi orang korupsi tadi bukan masalah ekonominya kecil, gitu. Jadi itu nggak menentukan ya. Kadang orang kaya lebih senang untuk melakukan tindakan korupsi dibanding orang-orang yang kalangan rendah. Jadi bukan berarti orang miskin itu lebih mempunyai sifat yang lebih agresif untuk melakukan tindakan korupsi, belum tentu. Nah, kemudian yang kedua, masih soal ekonomi. Korupsi ini bukan berbicara soal besar kecilnya yang diambil, besar kecilnya yang dikorupsikan, tetapi ini berbicara soal tindakannya atau perilakunya. Jadi kan kadang mahasiswa kan juga sering berbicara dengan saya di luar gitu kan. Jadi kadang uang kuliahnya itu, coba uang kuliah 2 juta misalnya, kalau nelpon ke kampung atau minta sama orang tua, ditanya uang kuliahmu berapa, cicilan ini ya 3 juta mak, padahal berapa ya 2,5 atau mungkin 2 juta kan gitu. Nah, itu sebenarnya untung-untung gope dianggap sebagai uang masuk. Bayangkan ngerinya kita. Padahal tindakannya itu apakah sudah termasuk tindakan korupsi? Jawab sendiri, terus saya yang jawab kan gitu. Nah, jadi kemudian berhubungan dengan politik. Kalau politik ya seperti yang bahasan kita minggu lalu kan pasti ada unsur-unsur yang tidak baik di sana, termasuklah politik juga sangat dekat dengan korupsi. Itu karena orang-orang yang berpolitik itu juga untuk bisa naik dari politiknya kan kadang ada politik uang dan sebagainya. Kemudian ada sosial budaya maupun golongan. Nah, ini semua menjadi latar belakang kenapa orang mau melakukan tindakan korupsi. Kemudian tadi yang kedua ada daya tarik. Nah, di dalam daya tarik ini sebenarnya artinya karena ada kesempatan, misalnya kesempatan itu berbentuk karena dia pejabat, kemudian karena ada mungkin sesuatu hal yang sangat bisa dirahasiakan tanpa ketahuan, ya dia melakukan suatu tindakan korupsi. Ya. Jadi kedudukan jabatan inilah sebenarnya yang kadang menjadi senjata utama untuk melakukan tindakan korupsi, gitu. Nah, lalu setelah kita lihat latar belakangnya, pandangan etika Kristen terhadap hal itu bagaimana kan gitu. Memang kalau di Alkitab sendiri tidak ada dibahas secara rinci atau dituliskan ayat yang mengatakan kata korupsi dalam Alkitab, tidak ada. Tapi gambaran-gambaran yang boleh kita lihat banyak sebenarnya yang menggambarkan tindakan korupsi, baik itu dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Kalau dari perjanjian lama sebenarnya sangat banyak ya ayat-ayat Alkitab yang boleh kita lihat secara jelas itu menyatakan tidak boleh menerima suap. Misalnya di Keluaran 23 ayat 8 itu sangat jelas dikatakan janganlah kamu menerima suap dan memutarbalikkan keadilan, katanya di sana. Kemudian di Amsal 17 ayat 23, di 1 Samuel ayat 8 sampai 3 bagaimana anak-anak Eli ketika Eli imam, anak-anaknya kan mengambil persembahan-persembahan orang-orang, diambil yang baik-baiknya untuk
kesenangan mereka sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, itu kan tindakan sebenarnya yang tak baik, termasuklah itu kalau kita gabungkan ke korupsi, tindakan yang tidak baik gitu. Nah, jadi korupsi ini sebenarnya cakupannya luas gitu. Tapi kalau kita berbicara dari segi alkitabiahnya, bagaimana moralitas Kristen kalau bagi orang-orang yang melakukan korupsi, ya. Yudas Iskariot juga termasuk salah satu tokoh Alkitab yang melakukan tindakan korupsi yang berhubungan dengan suap, ketika Yesus dijual hanya dengan harga 30 keping emas, padahal dia adalah seorang bendahara, ya, tapi dia masih terpengaruh oleh harta, oleh uang. Nah, itu tujuannya semua adalah untuk apa? Ya, untuk menyenangkan pribadi mereka sendiri dengan cara merugikan orang lain tadi saya bilang. Nah, itulah sebenarnya kenapa orang Kristen dengan tegas menolak orang berbicara soal kekerasan. Pasti beberapa pertanyaan muncul di kalangan Kristen. Yang pertama biasanya yang muncul pertanyaannya adalah bagaimana kalau kekerasan itu terjadi karena melindungi diri atau karena ingin membela diri gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah bagaimana jika kekerasan itu dilakukan demi keadilan. Kemudian bagaimana kekerasan terjadi jika karena membela iman begitu. Jadi yang pertama tadi bagaimana kalau kekerasan itu terjadi hanya karena untuk membela diri. Kalau tahu cerita Daud dan Goliat, Daud itu melawan Goliat, ya, bahkan membunuh Goliat itu adalah suatu tindakan kekerasan. Tapi latar belakangnya apa ya? Ya, membela diri. Kalau tidak dibunuh, kan dia yang terbunuh. Nah, tapi bukan saya bilang itu adalah perintah Tuhan, bunuhlah Goliat, bukan. Tapi dengan secara tidak langsung sebenarnya dalam hal itu berarti Allah sedang menghendaki kejadian itu dengan tujuan Allah ingin menyatakan kekuasaannya lewat orang yang kecil, lewat orang yang rendah, bisa ya menenggelamkan atau membunuh orang-orang yang lebih berkuasa, lebih besar. Gitu. Jadi bolehkah orang Kristen bertengkar kalau untuk membela diri? Nah, ini sebenarnya bukan perintah tapi bukan larangan kalau menurut saya. Kalau kita cari ayat Alkitab yang mendukung, ya halnya sama, kecuali mungkin melakukan kekerasan itu dengan tidak ada alasan atau dengan cara untuk sebagai kesenangan gitu, sebagai kesenangan untuk menyakiti orang lain, menindas orang lain. Ya, kemudian bagaimana kalau kekerasan itu dilakukan untuk melakukan suatu keadilan gitu. Nah, ini juga menjadi pro dan kontra di kalangan teologi sebenarnya. Ada yang mengatakan ya diperbolehkan, ada yang tidak boleh. Ya, kalau dari etika Kristen sendiri, keadilannya itu keadilan yang seperti apa? Kalau keadilannya itu berpihak kepada Tuhan dan menurut hukumnya Allah, itu mungkin sah-sah aja karena mungkin ya Allah pun menghendaki itu. Tapi kalau keadilan menurut kita juga, misalnya gereja dibakar, kami merasa tidak adil, lalu kita boleh berperang, kita boleh bertengkar. Oh enggak, Tuhan enggak memerintahkan seperti itu, malah diperintahkan untuk sabarlah dalam penderitaan untuk mengikut nama-Ku. Gimana pula dengan itu kan gitu. Kemudian ya, tetapi kalau ukuran keadilan menurut manusia berarti sudah pasti tidak boleh juga melakukan tindakan kekerasan kan gitu. Nah, kemudian bagaimana kekerasan terjadi karena membela iman? Saudara-saudaraku, kalau di orang Kristen sendiri dengan tegas dikatakan tidak ada bahasa membela iman atau membela agama. Justru perintah Yesus dalam Injil, dalam perkataannya semua dalam Injil, tidak ada orang Kristen diajari untuk membalas walaupun keimanan kita dihina, keberadaan kita dihina, ditindas dan sebagainya. Malah diperintahkan pikulah salib. Maka berarti kita harus siap menderita, siap dianiaya demi mempertahankan iman gitu. Jadi, karena di Alkitab sendiri dengan tegas dicatat, boleh nanti dibaca di Matius 5 ayat 39 masih tentang kekerasan ini, Roma 12 ayat 21, kemudian Keluaran 14 ayat 14, kemudian Yosua 10 ayat 42. Nah,
itu nanti boleh dibaca sebagai tambahan daripada topik bagaimana sebenarnya orang Kristen memahami